Berarti Yakub mengalahkan Tuhan, Israel mengalahkan Tuhan. Berarti Tuhan Bapak kalah ya? Tuhan Bapak kalah. Hati-hati kalau ngeritik orang itu, ya. Masa matahari berjalan-jalan ke lumpur, ke laut, lautnya jadi lumpur. Coba Anda jelaskan sama saya itu. Mataharinya terbenam, berjalan-jalan ke lumpur, ke laut. Karena laut itu adalah lumpur menurut penjelasan Anda. Kami harus menjelaskan nyampe dari mana. Bapak mestinya bertanya, Pak. Bertanya sesuai dengan dalil, sesuai dengan ayat, baru nanti pihak kami akan menjelaskan. Gitu. Kalau misalkan saya tidak menjelaskan, banyak umat muslim di sini yang mau bisa menjelaskan kok. Ya kan? Kenapa? Bapak takut kalau misalkan kami ngebongkar isi Bible itu takut, Pak. Gimana ini? Bapak bertanya aja, bertanya apa? Nanti silakan tanyakan ke yang lain. Saya mungkin nggak bisa ngebales ya, takutnya ini saya ada kerjaan lagi. Bapak bertanya aja, Bapak mau tanya apa mengenai masalah ajaran Islam, konsep di dalam Islam, terus mengenai ketauhidan Islam, mengenai keilahian, atau mau nanya apa? Bagaimana kami mau menjelaskan? Bapak bertanya aja nggak bisa. Malaikat Ridwan aja membawa pedang, kata Bapak. Kalau Anda bisa bongkar kesalahan Bible itu lebih bagus. Nanti kita bandingkan gitu loh. Makanya saya akan minta supaya jelaskan ajaran Anda yang lebih bagus dari ajaran Kristen kan itu. Kalau Anda bisa buktikan bahwa ajaran Kristen itu salah, jelek, palsu, Anda buktikan aja. Di sini kan tempatnya. Jadi jangan sampai kita merendahkan umat lain tapi tidak mau dibukti. Nah kalau Anda misalnya bisa membuktikan ya silakan aja. Itu yang kita tunggu-tunggu. Nanti kita bisa bandingkan gitu loh. Jadi kita bukan tidak mau disalahkan ya. Boleh. Kita terbuka saja. Tapi kalian juga harus konsisten. Karena kita akan juga menjelaskan semua kekurangan kalian. Nah kalian mau nggak? Kalau mau Anda silakan aja. Kalau Anda memang tahu banyak kesalahan Kristen ya silakan aja. Karena di sini terbuka kok. Justru yang ada fakta itu yang kita harapkan. Tapi kalau hanya memfitnah tanpa bukti, tanpa itu kan itu yang kita tidak suka tuh itu. Tapi kalau Anda bisa buktikan kesalahan Kristen ya kita senang-senang aja kok. Bukti. Jadi ada bukti, ada fakta itu yang kita suka. Bukan kita tidak mau disalahkan, mau. Kalau Anda bisa buktikan tunjukkan aja. Tapi Anda juga harus konsisten dong. Bahwa kalian juga mau dikritik juga. Tinggal begitu aja masalahnya kok. Kalau itu bisa terbuka kan lebih bagus dong. Jadi jangan hanya sepihak merendahkan orang. Baik Pak ya, kalau misalkan Bapak tidak mau bertanya, saya yang bertanya Pak. Tuhan itu maha perkasa. Ini recycle Pak ya. Ini belum dijawab soal pendeta Patorosaki ini. Tuhan Bapak itu maha perkasa. Tapi kenapa pada saat bergumul dengan Yakub, Tuhan Bapak itu kalah di TKO? Kenapa itu? Apa seperti itu Tuhan Bapak itu? Sang perkasa, tapi kalah pada saat berantem dan berperang sama Yakub. Gimana itu Pak? Itulah Anda harus pelajari dengan betul. Apa yang dimaksud dengan pergumulan Yakub? Ya, kalau Al-Quran ada asbabun nuzul, nah itu Anda harus tahu itu. Jadi apa yang dimaksud dengan itu? Kalau Tuhan kalah ya nggak mungkin lah, ya toh. Anda sebagai manusia normal kan tahu Tuhan itu kan segala-galanya. Tapi kalau ada cerita seperti itu, tentu ada maksud lain yang mau dijelaskan. Dan itu malaikat ya yang bergumul itu malaikat dengan Yakub. Contohnya seperti ini. Misalnya Anda punya masalah, ya punya masalah yang harus Anda atasi. Di situ Anda kan tinggal pilih mau pakai pikiran Anda sendiri untuk menyelesaikan masalah atau pakai pikiran Tuhan. Kira-kira begitu gambarannya itu. Nah disitulah ada pergumulan. Mau pakai Tuhan apa pakai pikiran kita sendiri. Itu yang menjadi dasar fokus pemikiran orang Kristen. Karena manusia itu
diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan. Kan itu sering manusia itu tiap hari, tiap detik kita bertemu dengan masalah. Nah lalu kita bagaimana kita mengatasinya, apa dengan pikiran kita sendiri atau dengan pikiran Tuhan, gitu loh. Jadi bukan Tuhan kalah itu ngomong sama anak kecil juga nggak ada yang percaya. Tapi kita dengarkan maksudnya itu apa. Itu. Jadi bukan Tuhan tuh kalah. Kalau Tuhan kalah yang ngomong sama anak kecil juga nggak percaya lah. Nah di situ uniknya bahasa Alkitab tuh banyak yang unik di situ tuh. Jadi Anda mungkin bisa mengerti itu ya. Kalau Anda bilang Tuhan kalah ya Anda boleh tanya anak kecil juga nggak percaya itu. Tapi memang bahasa Alkitab tuh kadang-kadang ya ada kiasan-kiasan yang kadang-kadang aneh. Nah itu memang kita harus pelajari itu. Tapi kalau Tuhan kalah sama manusia, anak kecil pun tahu bahwa nggak mungkin itu kan. Jadi Anda harus berangkat dari pemikiran yang positif. Tuhan nggak mungkin kalah, tapi lalu kenapa kok di sini dibilang kalah, itu apanya yang kalah gitu ya. Saya kira orang berpikirnya begitu. Kita kan orang berpendidikan tahu cara berpikir. Jadi kita bernalar gimana kita menilai itu. Sehingga nggak akan salah, tebakan kita tuh nggak salah, paling ya meleset sedikit lah mungkin. Jadi seperti itu ya. Kita renungkan baik-baik. Pak, nggak usah ceramah, nggak usah pidato. Bapak katanya ingin membongkar kan? Ajaran Bible ingin dibongkar kan? Saya bongkar ini Pak, ajaran Bible. Maksudnya kiasannya kiasan apa? Kiasan apa itu maksudnya? Tuhan mana ada yang namanya berantem kalah sama Yakob, Pak? Gini aja ya, Bapak kalau misalkan benar Bapak Alkitabiah, saya pengen nanya Pak. Antara Yakob pada saat berkelahi dengan Tuhan, kan telah bergumul di situ. Siapa yang jadi pemenangnya Pak? Saya bongkar nih Pak ya. Yang bergumul itu bukan malaikat Pak. Ya, mau saya share ayatnya Pak. Yang bergumul itu Tuhan dengan Yakob, bukan dengan malaikat Pak. Saya bongkar kebodohan Bapak di sini ya. Saya ulangi sekali lagi, bukan dengan malaikat, tapi dengan Tuhan. Yakob bergumul dengan Tuhan. Baca ayatnya sama Bapak di Kejadian. Anda tahu kan, setelah itu kan lalu diganti namanya bukan Yakob lagi, tapi Israel ya. Karena dia menang dalam pergumulan, kira-kira istilahnya seperti itu. Menang dalam pergumulan. Jadi kalau misalnya dia dianggap mengalahkan Tuhan, mungkin diuji sama Tuhan lah bagaimana kalau dia menghadapi masalah. Pergumulan itu juga itu hanya kiasan kok. Bukan namanya bergumul kayak orang gelut-gelutan itu ya, enggak juga lah. Nah ini yang kalian harus ngerti. Masa tuh manusia bergelut dengan malaikat, dengan Tuhan ya nggak mungkin lah. Itu cara berpikirnya, makanya kalian lebih banyak melihat kesalahan Bible itu di situ. Karena Bible itu banyak ya kata-kata kiasan. Nggak ada Yakub berkumpul kayak orang gulat-gulatan di MMA itu ya nggak ada lah. Cuma itu istilah kiasan saja. Makanya setelah dianggap dia menang, dia berhasil, dia namanya diganti menjadi Israel. Israel itu berarti Tuhan menyelamatkan, bahwa dia menang gitu loh. Tuhan yang menyelamatkan, bukan dia. Sehingga orang Israel itu di mana-mana selalu menang gitu. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan itu. Makanya kata Israel itu artinya itu menang dalam pergumulan. Menang dalam pergumulan itu berarti dia mengikuti kehendak Tuhan. Nah Tuhan menguji dia di dalam pergumulan itu, Tuhan menguji. Dan dia berhasil, ujian Tuhan itu berhasil. Kira-kira ke sana itu. Jadi marilah kita berpikir yang pintar lah, ya. Kita harus pintar dalam. Kalau Anda tidak ngerti seperti itu, jangan baca Alkitab, Anda tersandung nanti itu, ya. Anda akan terus tersandung itu. Kata-kata kiasan yang sama sekali tidak bermakna. Kata-kata kiasan yang benar-benar menyesatkan itu, Pak. Mestinya di sini Pak Martin berpikir di situ. Berpikir secara cerdas, berpikir secara logika. Apa mungkin yang namanya Tuhan itu kalah? Harus kalah bergumul dengan Yakob. Bapak bilang diganti namanya dengan Israel. Baik, saya ikuti, Pak. Pada saat Israel bertempur melawan Tuhan, telah bergumul melawan Tuhan. Siapa yang menjadi pemenangnya? Jangan bawa-bawa malaikat, Pak. Di sini tidak ada kata-kata malaikat, Pak ya. Bapak berdasarkan Alkitabiah di sini, Pak. Bapak bilang tadi yang bergumul itu malaikat. Tidak ada kata-kata malaikat di situ. Yang ada Yakob bergumul dengan Tuhan. Kata Bapak diganti sekarang namanya Israel. Saya ikuti permainan Bapak sekarang. Pada saat Israel bergumul dengan Tuhan, siapa yang menjadi pemenang? Coba jujur Pak, pengen tahu saya Pak. Saya bongkar ini Pak. Ya Anda itu kan tersesat dengan nalar Anda.
Anda tanya siapapun, siapa yang bisa bergumul dengan Tuhan itu siapa? Gampang itu. Anda tanya siapa yang bisa bergumul dengan Tuhan itu siapa? Gulet-guletan gitu. Makanya kalian tersandung karena kiasan-kiasan dalam Alkitab. Kalian tuh tersandung dengan itu. Ya sudah, nggak usah dipercaya saja lah. Biar itu bagian bodohnya orang Kristen lah. Kalian nggak usah percaya saja. Nah sekarang Anda buktikan ajaran Islam seperti apa. Karena Yakub itu buktinya namanya diganti menjadi Israel, menjadi umat Tuhan. Setelah diuji sama Tuhan ternyata dia menang itu berarti dia mengandalkan Tuhan. Itu artinya kalau Anda nggak percaya penjelasan saya ya silakan aja, itu saya nggak maksa kok. Saya mempertanggungjawabkan apa yang jadi persoalan Anda. Tapi inilah keyakinan kita. Apa mungkin manusia bergumul MMA dengan Tuhan, dengan malaikat misalnya? Apa mungkin itu? Dari situ aja Anda sudah terjebak itu. Iya kan? Makanya berpikirlah positif. Berpikir positif supaya nalar kita benar. Kalau kita sudah berangkat dari hati yang negatif, semua nanti serba salah. Itulah ukuran-ukuran cara berpikir manusia. Itu termasuk pengujian itu. Nah, Yakub menghadapi itu. Dan dia menang. Makanya namanya diganti Israel. Israel itu menjadi orang yang menang. Yang selalu menang. Dan sampai sekarang Israel itu selalu menang. Itu bukti. Jadi disinilah Bapak yang disesatkan sama kitab sendiri ya. Bapak diberikan akal, diberikan otak Pak untuk berpikir, tapi Bapak tidak mau berpikir di sini. Ya, saya kan tadi mengikuti permainan Bapak. Oke lah, di sini yang bergumul Israel, ya kan? Yakub sudah diganti namanya dengan Israel. Siapa yang menjadi pemenang? Yang jadi pemenangnya siapa? Bapak bilang, mana ada orang yang bisa bergumul dengan Tuhan? Itu buktinya di Bible. Bapak mengatakan yang pertama tadi voice note-nya masih ada loh di Dewa. Yang bergumul itu malaikat. Betul tidak Bapak bilang seperti itu? Disebutkan nggak di situ malaikat Pak? Tidak ada disebutkan di situ malaikat Pak. Di situ yang disebutkan adalah Tuhan. Tuhan telah bergumul, Yakub telah bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan kalah. Berpikir Pak di situ Pak, cerdas Pak. Kalau itu maknanya kiasan, kiasannya sama sekali tidak bermakna. Kalau misalkan itu metafora, metaforanya apa yang seperti itu? Ya kan? Apa pantas Tuhan yang Bapak agung-agungkan, Tuhan sang perkasa, tapi kalah bergumul dengan Israel? Itu nggak pantas Pak, seperti itu. Apa masih bisa diimani sama Bapak seperti itu? Hah? Berpikir Pak, cerdas. Kalau Bapak bilang, siapa yang bisa bergumul dengan Tuhan? Oh, saya setuju Pak. Tidak ada orang yang bisa bergumul dengan Tuhan. Tapi di Bible Bapak menerangkan seperti itu. Apa perlu saya share ayatnya Pak? Satu perikop saya share Pak. Insya Allah saya bisa Pak nge-share Pak. Anda mengartikan itu berarti gulut-gulutan gitu ya? Hah? Jadi Yakub itu gulut-gulutan dengan Tuhan, itu ada artikan begitu? Ya Anda tersesat lah, banyak orang Kristen tidak begitu kok. Makanya berbeda. Cara berpikir Anda yang hatinya sudah negatif itu berbeda dengan kita. Saya kan belum tanya Anda ya. Saya belum tanya Anda ini. Ya. Itu. Jadi seperti itu. Kalau Anda nggak bisa mengerti itu kiasan, ya tinggalin aja. Nggak usah anggap aja orang Kristen itu bodoh gitu. Anda yang lebih pintar, nanti saya tanya Anda. Kalau Anda nggak belepotan nanti. Ya. Itu kiasan. Ya. Kalau Anda nggak ngerti juga ya, itu hak Anda kan. Anda kan bukan orang Kristen. Dan ajaran Kristen itu nggak maksa orang. Mau percaya silahkan, nggak percaya ya cari yang lain aja. Gitu loh. Tapi buktinya seperti Israel itu ada buktinya. Yakub yang tadinya mengandalkan pikirannya sendiri, setelah diuji Tuhan dengan istilah pergumulan, dia menang. Yakub yang menang, artinya waktu diuji Tuhan itu dia berhasil. Sehingga namanya Israel, berarti orang yang menang. Makanya dia selalu menang, itu bukti. Itu bukti sebagai umat Tuhan yang selalu menang. Itu ada buktinya, bukan asumsi Anda. Anda kan cuma mengira-ngira, menduga-duga. Nah, dugaan Anda itu saya katakan sebagai dugaan yang salah. Karena kebenarannya bukan seperti itu. Ngerti ya? Jadi yang namanya bergumul itu apa di situ Pak maknanya Pak? Saya pengen nanya dulu. Yakub tidak lagi disebut sekarang Yakub tapi Israel ya. Apa makna bergumul di situ Pak?
Apa di dalam agama Islam juga orang dipaksakan, Pak? Oh, tidak, Pak. Islam tidak memaksakan, Pak. Bapak mau memeluk terserah, Bapak tidak pun terserah. Karena kenapa? Surga dan neraka itu benar ada. Itu, Pak, ya. Kami di sini niat menyampaikan risalah-risalah, menyampaikan syair-syair Al-Quran, ya kan, ajaran-ajaran Al-Quran. Bapak mau bongkar Al-Quran, silahkan bongkar kalau punya kemampuan. Allah memberikan tantangan, Pak, ya. Andaikan Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti terjadi pertentangan. Andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran, 1, 2, 3 ayat. Ada yang mencoba-coba bisa? Tidak ada yang bisa, Pak. Ada yang mencoba-coba nggak? Banyak. Bisa nggak? Gagal semua, Pak. Ya, itu membuktikan, Pak, ya, Bapak di sini tidak mengakui. Kalau misalkan Tuhan Bapak itu kalah bergumul dengan Israel, bukan saya disesatkan, Bapak lah di sini yang disesatkan. Bapak lah yang tidak mau membuka pikiran di sini. Mestinya Bapak berpikir cerdas di situ, Pak. Kalau misalkan Tuhan seperti itu, tidak pantas untuk diimani. Kalau Bapak mau mengimani, mendingan Bapak imani Israel yang telah bergumul dengan Tuhan dan Israel itu menang. Begitu, Pak. Oke, Pak? Jelaskan sama saya, ya. Al-Quran mengatakan bahwa matahari terbenam di lumpur yang hitam. Ini salah satu, baru satu nih, ya. Yang saya tanya itu, tolong Anda jelaskan sama saya bahwa Al-Quran mengatakan bahwa matahari terbenam di lumpur yang hitam. Silakan Anda jelaskan sama saya. Oh, baik, Pak, saya jelaskan itu di surat Al-Kahfi, ya. Itu adalah penglihatan Zakaria. Bapak kan tadi di voice note yang itu Bapak menjelaskan harus ada asbabul nuzulnya. Betul tidak, Pak? Nah, sekarang saya jelaskan, Pak, ya. Lumpur hitam itu penglihatan Zakaria. Pada saat Zakaria melihat matahari terbenam di lautan itu diumpamakan sebagai lumpur hitam. Begitu, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak silahkan datang ke laut. Bapak lihat sunset yang namanya matahari tenggelam seperti di lumpur hitam. Seperti itu, Pak, penglihatannya. Itu memang metafora, Pak. Bapak boleh kan mengartikan metafora di ayat Bapak? Aku dan Bapak adalah satu, metafora. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, metafora. Dan ini pun sama, Pak, seperti itu. Sama hanya dengan kata-kata gini, Pak. Bulan kemana ya malam ini? Bagaikan ditelan bumi. Itu metafora, Pak. Itu penglihatan Zakaria di surat Al-Kahfi itu, Pak. Ada lagi, Pak? Tanya ke umat muslim, Pak, jawabannya pasti sama semua. Kamu berdalih-dalih, kan? Tadi kamu ngeritik saya seperti apa tadi? Kamu ketawa-ketawa, kan? Sekarang kamu bilang metafora. Metafora itu kiasan apa bukan? Tadi kamu ketawain saya, kan? Saya masih bisa tunjukkan lebih parah lagi dari itu, kalau kamu mau tahu. Saya tidak mau, ya, menyinggung perasaan kalian, tidak mau, ya. Tapi kalau kamu mau sok tahu, saya lebih tahu banyak tentang kelemahan kalian, itu saya tahu tuh. Ya? Kamu sekarang terjebak, kan? Kamu tadi bilang apa sama saya? Kamu ketawa-ketawa, kan? Sekarang kamu bilang metafora. Kamu bilang itu bergumul itu, kan, kayak MMA gitu, kan. Nah, sekarang kamu sendiri metafora. Makanya hati-hati kalau ngomong. Hati-hati, karena kita juga tahu kalau Anda jangan coba-coba dengan saya. Nanti saya bicara, saya sudah ngomong sama orang Islam. Kalau saya sudah tanya, nanti mereka tuh nggak bisa jawab sama sekali. Apalagi soal kepada Anda ini nggak ada apa-apa Anda tuh. Bongkar semua, Pak, bongkar di sini sekarang. Silahkan, saya sudah menjelaskan surat Al-Kahfi, ya, mengenai lumpur hitam, mengenai matahari tenggelam di lumpur hitam. Bantah pernyataan saya, Pak, dengan ilmu, Pak. Bantah. Kenapa Al-Quran itu kita harus mengerti asbabul nuzulnya? Ya, Al-Quran itu diberkati, Pak. Kami diberkati hadis, penjelasannya ada. Bagaimana dengan Bible? Bible tidak usah, Pak. Bible itu udah terjemahan. Tidak ada yang namanya asbabul nuzulnya, itu tidak ada. Bapak tidak bisa membantah, benar nggak? Emang tanya aja ke umat muslim, semua pernyataannya sama. Bapak mau bongkar Al-Quran, silakan bongkar sekarang, Pak. Kita sama-sama bongkar, Pak. Tadi saya sudah bertanya, Bapak tidak bisa menjawab pergulatan antara Yakob dengan Tuhan. Saya sudah bisa menjawab matahari terbit di lumpur hitam. Sekarang saya bertanya lagi, apa makna tiang-tiang langit, Pak? Langit katanya punya tiang. Al-Quran di situ menjelaskan kalau langit tidak punya tiang, Pak. Ada 4 voice note di saya, Pak. Jawabannya berbeda-beda, Pak. 4 voice note, 1 agama, 1 akidah, 1 keimanan, 1 gereja. Jawabannya beda semua. Ada yang menerangkan kalau langit-langit hitam, kalau tiang-tiang langit itu adanya di Yerusalem. Itu voice note yang pertama. Voice note yang kedua yang menjelaskan
Kalau misalkan tiang-tiang langit itu ada tapi dijaga oleh malaikat. Ya, jadi ada 4 poin tadi Pak di Dewa Pak ya. Bongkar sekarang Pak, silakan bongkar. Ayo kita sama-sama bongkar Pak. Itu masuk akal apa enggak? Coba Anda jelaskan. Anda kan ketawa-ketawa tadi. Itu kan bilang bergumul kan gitu. Sekarang Anda buktikan itu. Apa logis apa tidak? Itu dulu Anda jawab itu. Matahari terbenam lumpur hitam itu logis apa tidak? Anda jawab itu dulu. Bukan soal jawab-jawab. Kalau jawab kan saya ulang-ulang jawab, kamu nolak semua. Nah sekarang kamu jawab itu logis apa tidak gitu. Itu jawab saya tanya itu logis atau tidak? Jawab saya itu. Tidak logika ya Pak ya, bergumul ya. Nah kalau tidak ada logika, kenapa harus ditulis di Bible? Saya tidak akan bertanya Pak kalau misalkan tidak tertulis di Bible. Berhubung ditulis di Bible, kalau misalkan Yakob itu bergumul dengan Tuhan, saya bertanya ke Bapak. Dan alangkah lemahnya ya Tuhan Bapak. Pada saat Yakob bergumul dengan Tuhan, Tuhan Bapak itu kalah. Oh saya ketawa saya Pak. Kenapa emang ada yang ngelarang? Saya ketawa akan kebodohan Bible Bapak itu Pak ya. Yang menerangkan Tuhan itu Sang Maha Perkasa Pak. Tuhan itu El Gibor, El Shaddai, betul tidak? Tapi kalah bergumul sama Yakob. Apa pantas Tuhan seperti itu disembah? Apa pantas Tuhan seperti itu masih diagung-agungkan? Sudah tidak pantas Pak diagung-agungkan Pak. Lebih baik buang Pak Tuhan seperti itu. Lebih baik Bapak sekarang bertuhankan Yakob. Kenapa? Karena Yakob sudah mengalahkan Tuhan Bapak. Begitu Pak ya. Saya share ayatnya Pak. Siap, bentar saya share ayatnya Pak. Bantah tuh pernyataan saya Pak. Saya kan sudah bilang itu Pak. Itu penglihatan Zakaria. Pada saat dia melihat matahari tenggelam di lautan. Bantah pernyataan saya tuh Pak. Kalau misalkan Bapak bisa, Bapak nggak bisa ngebantah pernyataan saya. Logis nggak? Logis Pak. Logis. Kenapa saya bilang logis? Metafora Pak itu Pak. Kiasan. Itu kiasan bermakna. Bagaimana dengan pergumulan Tuhan? Apa itu kiasan? Kiasan. Tapi tidak bermakna kiasannya. Sama sekali kiasannya menyesatkan. Itu bedanya Pak. Di Al-Quran pun banyak kata-kata kiasan Pak. Seperti datangilah sawah ladangmu. Yalah, cangkullah sawah ladangmu. Itu ke istri kita. Ya kan banyak kata-kata kiasan Pak. Tapi menggunakan bahasa-bahasa yang sopan. Bahasa-bahasa yang benar-benar memiliki tingkat bahasa yang paling tinggi Pak. Benar-benar sopan, benar-benar santun dalam menjelaskan. Tidak seperti Bible Bapak. Sama sekali tidak bermakna. Kalau Bapak mau menerangkan, kamu harus mengerti asbabul nuzulnya. Memang ada. Nggak ada. Bible itu terjemahan. Sudah tidak bisa diartikan lagi. Terjemahan. Itu logis apa tidak? Itu loh. Buktinya mana? Itu logis apa tidak? Itu yang harus Anda jelaskan itu. Saya bantah, ya kan? Nah, pernyataan saya yang bilang kalau Tuhan bergumul dengan Yakob, Pak Martin saya setuju. Ada nggak orang yang bisa bergumul dengan Tuhan? Tidak ada yang bisa, Pak Martin. Tetapi di Bible dijelaskan ada. Makanya saya bertanya ke Pak Martin, andaikan di Bible tidak ada kata-kata itu Pak Martin ya, ayat yang menerangkan kalau Yakob bergumul dengan Tuhan, telah bergumul dengan Tuhan, tidak ada ayatnya ya, saya tidak akan menanyakan. Berhubung ada di Bible, makanya saya bertanya ke Pak Martin. Pak Martin ngotot bilang tadi, kita harus mengerti kalau dalam Islam asbabul nuzulnya memang ada di ajaran Kristen. Ada? Nggak ada, Pak Martin, nggak ada. Ya, di Kristen itu kitabnya Bible, Perjanjian Baru, itu sudah terjemahan.
Tidak ada yang namanya harus diartikan, tidak ada, karena sudah terjemahan. Begitu Pak Martin. Logis Pak Martin, logis metaforanya itu. Buktinya mana? Pak Martin saya suruh datang aja ke laut, ya kan? Pak Martin sudah jalan-jalan ke Bali. Saya sudah membuktikan Pak, saya 5 tahun, kurang lebih 5 tahun di Bali Pak. Saya melihat yang namanya sunset Pak. Ya, matahari terbenam itu seperti apa? Seperti di lumpur hitam. Ya, saya akui itu. Banyak gak ilmuwan yang membuktikan itu? Banyak Pak Martin, alhamdulillah banyak. Bener gak sih? Kalau misalkan penglihatan Zulkarnain itu seperti itu, dibuktikan nggak? Dibuktikan sama para ilmuwan. Ternyata itu metaforanya seperti itu. Boleh nggak metafora Pak Martin? Boleh Pak Martin. Nah, di Bible ada nggak metafora? Bejubel, ya. Ayat-ayat metaforanya bejubel. Sampai surganya aja metafora. Surga, neraka, metafora. Tuhannya metafora. Tapi neraka bukan metafora Pak Martin. Neraka itu nyata. Itulah, Anda nggak bisa buktikan. Makanya itu kan ngarang kan. Tanya siapapun matahari terbenam lumpur hitam itu di mana? Hah? Bagaimana hubungan matahari dengan bumi itu seperti apa? Anda tahu nggak? Matahari dengan bumi itu seperti apa? Apa matahari itu berjalan-jalan? Karena saya tanya Anda jelaskan. Apa matahari itu berjalan-jalan sampai dia masuk ke lumpur? Anda tahu nggak matahari? Matahari itu keadaannya seperti apa? Bumi itu seperti apa? Yang bergerak itu siapa? Matahari apa bumi? Anda kan orang pintar kan? Anda jelaskan sama saya itu. Yang bergerak itu matahari masuk ke lumpur. Matahari itu berjalan-jalan masuk ke lumpur gitu maksud Anda? Coba Anda jelaskan sama saya. Matahari jalan masuk ke lumpur, tenggelam masuk di lumpur gitu. Bantah Pak, bantah ya kata-kata metafora. Bapak ngerti nggak kata-kata metafora? Ngerti nggak Pak? Kalau nggak ngerti saya jelaskan Pak ya. Alhamdulillah kalau misalkan mengerti. Saya sudah membuktikan Pak, saya orang berakal Pak. Alhamdulillah Islam itu orang berakal. Saya ingin membuktikan Pak, semuanya juga. Saya 5 tahun di Bali Pak ya. Pada saat itu saya melihat sunset Pak. Kebetulan saya pengen tahu gitu kan, bener nggak sih matahari itu tenggelam di lumpur hitam? Saya rasa itu hal yang tidak mungkin. Memang hal yang tidak mungkin Pak. Tetapi itu metafora. Pas begitu saya lihat, ya betul. Ternyata laut itu dilambangkan sebagai lumpur. Dilambangkan sebagai lumpur. Begitu Pak. Bapak percaya nggak ada kata-kata gini? Kemana bulan hari ini ya? Kok tidak nampak? Seperti ditelan bumi. Bapak percaya nggak kata-kata itu Pak? Itu metafora bukan Pak? Makanya itu kan karangan Anda. Sekarang yang saya tanya itu, yang bergerak itu matahari apa bumi? Ya? Anda bilang matahari bergerak ke lumpur. Matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak? Anda jelaskan itu. Anda kan orang berpendidikan. Jelaskan sama saya itu supaya logis gitu loh. Karena kata Al-Quran itu matahari terbenam di lumpur yang hitam. Berarti matahari yang bergerak ke lumpur. Ngerti Anda? Ya, itu bahasanya Al-Quran itu. Matahari terbenam di lumpur, berarti dia yang membenamkan diri di lumpur. Coba Anda jelaskan itu coba supaya logis. Oh, Bapak mengartikan berarti otak Bapak cetek kalau begitu Pak. Kalau misalkan Bapak bilang matahari berarti yang menenggelamkan ke lumpur. Gimana sih ini Pak? Bapak sendiri tidak bisa membantah. Bapak sendiri membantah tapi nggak pakai ilmu bantahannya itu. Kan saya sudah menjelaskan tadi Pak. Lautan itu digambarkan dengan lumpur Pak. Lautan itu metafora Pak. Begitu Pak. Nah, matahari seperti tenggelam di lumpur hitam. Nah, sekarang Bapak untuk membuktikan itu, Bapak ke laut aja. Bapak ke laut, Bapak nanti lihat matahari tenggelam. Pada saat matahari tenggelam, Bapak melihat nanti laut itu seperti apa? Warna hitam nggak? Warna hitam seperti lumpur Pak. Nah itu metaforanya seperti itu. Bantah tuh Pak. Bapak bisanya cuma begitu doang. Kenapa jadi apa yang bergerak ini? Laut atau matahari? Oh jangan lari ke situ Pak. Nanti itu ilmu fisika nanti yang lari, bukan ajaran. Betul tidak? Kita kan sekarang lagi bahas ajaran ini. Nah, kalau misalkan Bapak bisa bantah itu dengan ilmu, Bapak bilang tidak masuk akal, di mana tidak masuk akalnya? Itu kata-kata metafora. Berarti kalau misalkan ada penyair yang bilang, kemana bulan hari ini? Kok tidak muncul? Seperti ditelan bumi. Nah, berarti itu ditelan bumi juga itu. Kan itu metafora, Pak.
yang saya tanya itu kan begitu, berarti matahari yang berjalan-jalan ke lumpur. Laut itu adalah lumpur menurut Anda. lebih sesat lagi itu. Laut adalah lumpur menurut Anda, ya. Itulah jadi aneh kan, laut adalah lumpur. Aneh itu. Makanya hati-hati kalau ngeritik orang itu, ya. Masa matahari berjalan-jalan ke lumpur, ke laut, lautnya jadi lumpur. Coba Anda jelaskan sama saya itu. Mataharinya terbenam, berjalan-jalan ke lumpur, ke laut. Karena laut itu adalah lumpur menurut penjelasan Anda. Nggak bisa ngebantah Pak ya. Kasihan amat sih, kata-kata metafora nggak bisa dibantah sama Bapak. Pikirin aja tuh ya, Tuhan Bapak yang kalah bergumul sama Yakob. Mungkin sekarang lagi dicas Pak, lagi dicas. Mungkin ada yang namanya rematch. Artinya rematch itu tanding ulang. Kita tunggu tanding ulang aja Pak. Mudah-mudahan nanti tanding ulangnya menang gitu. Bapak mau tidak mengerti, terserah. Kami umat muslim semua paham. Jawaban kami itu satu Pak. Kami punya bait Pak. Kami menghadap ke Ka'bah, punya bait suci, dan jawaban kami itu satu semua. Pada saat Bapak bertanya seperti ini, Bapak bertanya ke siapapun juga artinya tetap sama seperti itu. Penjelasannya sama seperti saya Pak. Nah, itu menandakan bahwa kami itu punya visi, punya misi, dan menyatukan satu jawaban Pak. Jawaban kami seperti itu. Bapak mau ngotot gimana pun, itu kata-kata metafora Pak. Syair-syair itu kata-kata metafora, penglihatan dari Zulkarnain itu. Pada saat Zulkarnain itu melihat matahari tenggelam di lumpur hitam. Begitu Pak. Itu pada saat Zulkarnain melihat matahari tenggelam di lautan. Jadi lautan itu dilambangkan sebagai lumpur hitam. Seperti itu Pak ya. Kalau misalkan Bapak mau tidak bisa membantah lagi, ya sudah, Bapak pikirin aja itu. Tuhan Bapak yang bergumul kalah melawan Yakob. Kita tunggu rematch lah, pertandingan ulang. Iya, artinya bahwa Anda sadar bahwa matahari itu bergerak ke laut gitu kan? Masuk di laut sebagai lumpur hitam. Ya kan? Ada kan penjelasan gitu. Laut itu adalah lumpur hitam menurut Anda. Lalu matahari itu tenggelam di lumpur hitam di laut. Coba Anda jelaskan itu lagi deh ya. Oh, jadi Bapak mengartikan sama ya. Laut itu diartikan lumpur. Bapak nggak ngerti kata-kata metafora ya. Bapak paham nggak kata-kata metafora Pak? Perumpamaan. Tahu nggak Pak metafora itu apa? Gimana ini Bapak ini? Sudah dijelaskan juga. Tidak membantah, tapi membantah Bapak begitu. Ini jadi Bapak larinya ke ilmu fisika. Mana yang bergerak? Matahari atau lautan? Ini ilmu fisika berarti Pak ya. Yang bergerak itu bulan lagi. Yang bergerak itu bumi. Bumi yang berotasi. Bumi yang berputar. Matahari mah diam Pak. Matahari itu diam. Suci Pak ya. Kalau misalkan dia di kitab suci itu ada kata-kata metafora, ada kata-kata perumpamaan, gunakan perumpamaan itu perumpamaan yang sopan Pak. Yang sopan perumpamaannya itu bagus, cakep kitab suci. Soalnya yang namanya kitab suci itu dibaca Pak, dibaca sama anak kecil pun dibaca. Anak saya sendiri yang umur baru 7 tahun Pak ya, membaca yang namanya Al-Quran Pak, kitab suci. Alhamdulillah gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan tuh diumpamakan sebagai susunya dijamah-jamah, keperawanannya dipegang-pegang, apa itu perumpamaan? Perumpamaan apa itu Pak? Menyesatkan itu Pak. Yang kalau misalkan orang yang membaca ayat itu Pak, seperti di Amsal itu Pak, ini nggak jadi ibadah yang ada Pak. Yang ada coli semua di kamar mandi ini. Anda terjebak lagi kan? Anda bilang matahari terbenam di laut yang katanya lumpur hitam. Anda pelintir sana sini nggak ada gunanya itu. Anda sendiri kan bilang matahari tenggelam di laut yang disebut lumpur hitam. Laut menurut Anda lumpur hitam. Nah, sekarang Anda balik lagi kan? Itu makanya pintar, jelaskannya itu yang pintar gitu loh. Ya? Anda anggap kita bodoh, oke lah. Sekarang saya tanya. Kalau matahari diam, kenapa dia tenggelam di lumpur hitam di laut? Coba Anda jelaskan itu. Kalau dia diam, matahari diam, kenapa dia tenggelam di laut di lumpur hitam? Kok bisa tenggelam sih orang dia diam kok? Ya? Kalau matahari diam, kenapa bisa tenggelam di lumpur? Silakan jelaskan. Kalau
matahari diam, kenapa tenggelam di lumpur hitam? Lah, bumi yang berputar, Pak. Ini kan ilmu fisika, Bapak, jadinya. Bukan kata-kata metafora. Kata-kata metafora saya sudah jelas, Pak, ya. Kalau misalkan lautan itu dilambangkan sebagai lumpur hitam, itu penglihatan dari Zulkarnain. Nah, sekarang Bapak lari ke ilmu fisika. Matahari yang bergerak atau laut yang bergerak? Bumi yang berputar, Pak. Bumi berputar pada porosnya. Bumi berotasi. Itu yang benar, Pak. Itu ilmu fisika. Betul tidak? Kalau matahari itu diam, matahari tenggelam di lumpur hitam, itu penglihatan Zakaria. Penglihatan Zulkarnain. Sudah, Pak? Sudah paham mengenai perumpamaan, Pak? Perumpamaan apa lagi? Bapak ini gimana sih ya? Perumpamaannya benar-benar logika, benar-benar masuk akal. Itu baru kiasan, Pak. Bapak bilang kiasan. Allah bergumul, Tuhan bergumul dengan Yakub. Itu kiasan oncom itu, Pak. Kiasan yang tidak sama sekali bermakna itu, Pak, sama sekali ya. Bapak menanyakan itu, saya sudah menjelaskan, Bapak tidak puas, silakan tanyakan ke muslim yang lain, jawabannya sama, Pak. Jawabannya sama. Tapi pada saat Tuhan Bapak bergumul dengan Yakob, dan Yakob itu kalah, ada 4 voice note, Pak, di Dewa, Pak. Jawabannya beda semua. Malah yang lebih konyol lagi, yang tidak punya jawaban alternatif lain, dia bilang, itu membuktikan kalau Tuhan itu tidak maha egois. Gitu. Tuhan tidak maha egois. Kasihan amat. Anda kan bilang matahari tenggelam. Berarti yang bergerak kan matahari menurut Anda itu. Matahari tenggelam di lumpur hitam. Matahari tenggelam di lumpur hitam. Kan itu. Tapi sekarang Anda bilang mataharinya diam. Lalu yang masuk ke laut yang lumpur hitam itu siapa? Hah? Mataharinya diam. Tapi katanya mataharinya masuk di lumpur hitam, di laut. Yang lumpur hitam. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Nah, sekarang Anda bilang mataharinya diam. Tapi dikatakan bahwa matahari tenggelam di lumpur hitam. Berarti matahari yang bergerak. Yang masuk ke lumpur, ke laut. Itu. Loh, Bapak gimana? Bapak ini mau belajar ilmu fisika dengan saya, Pak? Apa mau belajar ajaran? Kalau belajar ajaran, saya sudah bilang tadi ke Bapak, kalau itu penglihatan Zulkarnain, berapa kali Bapak menanyakan, jawaban saya tetap sama, Pak. Itu penglihatan Zulkarnain pada saat Zulkarnain itu ada di laut. Matahari tenggelam. Jadi diumpamakan itu adalah syairnya itu, pesannya itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kalau misalkan lautan itu digambarkan, dilambangkan, dimetaforakan, diumpamakan dengan lumpur hitam. Begitu, Pak. Kalau misalkan Bapak, berarti yang bergerak itu berarti matahari. Oh, ini ilmu fisika larinya, Pak. Ilmu fisika, ya. Bumi yang berotasi, bumi yang berputar, matahari itu diam, ya. Bumi yang berputar, matahari tenggelam karena perputaran bumi. Itu ilmu fisika, Pak. Ini mau bahas ilmu fisika, apa mau bahas ajaran? Apa mau bahas Tuhan yang kalah berantem sama Yakob? Atau gimana ini? Martin, kamu muncul lagi. Kamu mesti punya umur. Mesti panjang umur. Saya pikir kamu sudah mati, Den. Martin, coba di-handle Pak Lopot, Martin, ya. Saya pikir kamu sudah is dead. Nggak tahu mesti ada di grup. Panjang umur kamu, yo. Siapa yang memberi umur panjang kamu? Coba Martin, jawab. Coba, yang memberi panjang umur kamu ini siapa? Jadi itu bukan firman ya. Itu kata Zulkarnain ya, bukan firman ya. Anda bilang itu kata Zulkarnain, berarti bukan firman kan? Coba Anda jelaskan ini. Kalau itu Zulkarnain berarti bukan firman itu. Kata Zulkarnain tapi kan. Ya. Di Afkaf 86 itu. Ya kan? Itu firman, Pak. Yang bilang firman itu siapa? Allah menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi semua yang ada di Al-Quran itu adalah firman. Allah menceritakan kejadian pada saat Zulkarnain melihat matahari tenggelam di lumpur hitam, menceritakan Allah yang berfirman langsung. Paham nggak, Pak? Nah, sekarang kalau misalkan itu bukan firman, Nabi Muhammad tahu dari mana kisah soal Zulkarnain? Tahu dari siapa? Ada yang maha tahu, Allah yang maha tahu. Allah lah yang memberitahu. Allah yang memberitahu kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mencatat.
di dalam Al-Quran, menghafal semua, sifatnya oral. Karena Al-Quran itu dulu itu tidak dicatat, dulu itu belum bentuk kitab. Nah, dicatatlah oleh para sahabat di zaman Khulafaur Rasyidin, Utsman. Gitu, yang mencatat itu Sabit itu. Begitu, Pak, ya. Kalau misalkan itu bukan firman, tahu dari mana? Nabi Muhammad tahu dari mana? Kalau tidak diberitahu sama Allah, ya Allah yang memberitahu, Allah yang berfirman. Gitu. Paham, Pak Martin? Nah itulah, berarti kan Allah menyampaikan menurut kata Zulkarnain. Sementara Allah sendiri tidak menjelaskan. Ya, itu dari Allah yang menjelaskan untuk apa kata Zulkarnain. Kenapa Allahnya sendiri tidak menjelaskan itu artinya yang sebenarnya? Jadi akhirnya ditebak-tebak, diasumsi-asumsi kada keruan-keruan ini. Ya, kenapa Allahnya tidak menjelaskan itu? Apa benar matahari terbenam lumpur hitam? Apa benar kata Zulkarnain itu? Kan itu harusnya Allahnya jelaskan, gitu loh. Ya kan? Ini Allah cuma menyampaikan aja, nggak menjelaskan apa-apa. Kan harusnya Allah menjelaskan itu. Ya, nah itu. Saya kan sudah menjelaskan ke Bapak. Bapak sendiri nggak bisa ngebantah pernyataan saya perumpamaannya, ya kan? Kalau misalkan matahari tenggelam di sungai, mungkin tidak diumpamakan sebagai lumpur hitam, gitu. Karena sungai itu kan tidak seperti lautan, gitu, luasnya. Nah, sekarang Bapak mau bantah, tapi nggak bisa bantah. Aneh saya mah. Bapak sekarang bilang kalau misalkan itu bukan firman Tuhan. Lah, yang bilang siapa itu? Dia adanya di Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada yang namanya unsur campur tangan manusia, Pak. Setinggi apapun otoritas manusia itu, tidak ada. Baginda Nabi Muhammad pun tidak ada kata-kata Nabi Muhammad di situ. Kata-kata Nabi Muhammad adanya di dalam hadis. Al-Quran itu murni 100%. Maha karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Pak. Jadi kalau misalkan di situ dijelaskan ya di penglihatan Zakaria, penglihatan Zulkarnain, melihat matahari terbit di lumpur hitam, itu Allah yang menceritakan. Allah yang menceritakan kepada baginda Nabi Muhammad. Begitu. Lain halnya dengan Bible, percampurannya terlalu banyak, kontradiksinya terlalu banyak, apalagi pornografinya. Kita kembali lagi, Pak, masalah pergumulan antara Yakob dengan Tuhan, Pak, ya. Nah, sekarang saya pengen nanya ke Bapak, ya. Bapak kalau misalkan mau membantah itu, silakan bantah pernyataan saya mengenai lumpur hitam itu, tapi pakai ilmu, Pak. Jangan bilangnya jadi ilmu fisika. Bapak mau belajar fisika sama saya jadinya ini. Betul tidak? Biografi, belajar mau biografi sama saya mengenai masalah alam semesta ini, bukan berdasarkan ajaran jadinya. Nah, sekarang antara pergumulan Yakob dengan Tuhan, itu yang menang siapa? Sudah saya jelaskan, Pak, kata-kata metaforanya seperti itu. Sudah saya jelaskan. Bapak tidak bisa bantah pakai ilmu. Malah yang ada Bapak itu pengennya belajar fisika jadinya. Berarti yang bergerak di situ adalah matahari. Betul tidak, Pak? Nah, saya menjelaskan, itu jadinya larinya ke ilmu fisika, ilmu biografi. Yang bergerak, yang berotasi, itu adalah bumi. Itu jadinya larinya ilmu fisika, bukannya membahas soal ajaran. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, pada saat Yakob telah bergumul dengan Tuhan, siapa yang menjadi pemenangnya, Pak? Coba saya pengen tanya, Pak. Anda kan belum menyelesaikan itu. Sekarang Anda bilang matahari diam. Lalu yang tenggelam di lumpur hitam itu siapa? Ya? Apa itu yang tenggelam di lumpur hitam itu apa? Kalau metafora itu metafora untuk apa? Menjelaskan tentang apa? Kalau Yakub kan sudah saya jelaskan bahwa Yakub sebagai umat Tuhan itu dia berubah menjadi Israel sebagai umat Tuhan setelah dia melalui ujian. Nah, ujian itulah yang dikatakan sebagai pergumulan. Lalu dia menang. Nah, dia artinya dengan kemenangan itulah dia diganti namanya menjadi Israel. Israel berarti orang yang menang, kan begitu. Nah, sekarang Anda jelaskan. Anda sekarang bilang matahari diam, yang tenggelam di lumpur itu apa? Itu yang Anda harus jelaskan tuh itu. Ya? Kalau saya kan sudah tuntas, sudah selesai. Ya kan? Itu Anda harus jelaskan. Yang tenggelam itu apa? Yang di lumpur itu kan Al-Quran yang mengatakan. Bukan siapa-siapa yang mengatakan. Al-Quran yang mengatakan bahwa dia tenggelam di lumpur. Berarti matahari yang bergerak. Itu logisnya seperti itu. Saya aja, Pak, soal bergumul dengan Yakob ya. Buat saya bukan tidak mengerti, Pak.
saya sudah membaca satu perikop, Pak. Alhamdulillah, saya seorang muslim yang berakal, Pak. Ya, Bapak lah di sini yang tidak mengerti. Bapak lah di sini yang disesatkan oleh Bible Bapak sendiri di situ. Tidak mau mengakui. Pertanyaan saya itu mudah, Pak, dari awal, Pak. Pada saat Yakob berperang, pada saat bergumul, ini kan telah bergumul, ya. Menurut pendeta Torosaki, itu belum bergumul. Belum katanya. Di sini dijelaskan di kitab bahwa Yakob telah bergumul dengan Tuhan. Siapa yang menjadi pemenang? Ya, jangan bawa-bawa malaikat, Pak. Ya, tidak ada malaikat. Mau voice note saya kirim lagi. Kata Bapak, yang berperang, yang bergumul itu malaikat. Nggak ada, bukan. Bukan malaikat, ya. Tolong, jangan pakai asumsi liar, Pak, yang nggak jelas, Pak. Kita bicara berdasarkan dalil, Pak. Dalilnya, nasnya, textbooknya seperti itu. Jadi yang bergumul dengan Yakob itu adalah Tuhan, bukan malaikat. Siapa yang menjadi pemenang antara pergumulan Yakob dengan Tuhan? Silakan, Pak. Baik, Pak. Israel yang menjadi pemenangnya. Siapa yang dia kalahkan, Pak? Yang dia kalahkan itu siapa di situ? Silakan, Pak. Anda belum tuntas ya jawab pertanyaan saya ya. Yang tenggelam itu berarti yang bergerak ke laut itu kan matahari, gitu loh. Itu Anda belum jelaskan. Kalau itu metafora, artinya apa? Metafora untuk apa? Itu pertanyaan saya belum Anda jawab. Kalau tentang Yakub itu sudah jelas, karena dia mau diangkat sebagai umat Tuhan. Dia berubah. Nah, kalau pergumulan itu, istilahnya itu kiasannya adalah diuji. Pada waktu dia menghadapi masalah, persoalan, dia mengandalkan Tuhan apa mengandalkan manusia. Ternyata dia mengandalkan Tuhan dan dia menang. Anda baca di satu perikop itu ayat terakhirnya bilang apa? Kan dia tidak dibilang bergumul dengan siapa, tidak disebut. Baru dikatakan bahwa dia menang. Ya, karena ujian Tuhan dia menang, itu ujian Tuhan itu. Dan sekarang Anda jelaskan, kalau Anda bilang itu metafora, oke lah. Nah sekarang metafora untuk apa? Menjelaskan apa? Jadi bukan metafora doang. Apa artinya metafora untuk menjelaskan apa? Kalau saya kan sudah jelaskan itu, bahwa Israel sebagai umat Tuhan dianggap sebagai menang. Setelah diuji, bergumul dengan istilah bergumul. Karena dia mau menjadikan umat Tuhan. Nah sekarang Anda jelaskan sama saya, kalau itu metafora untuk menjelaskan apa? Itu yang saya tunggu tuh. Apa congean sih ya? Susah sih kalau saya bicara sama orang yang conge, Pak. Saya sudah bilang ke Bapak metaforanya seperti itu, ya kan? Bapak tadi lari ke matahari, yang bergerak itu siapa? Matahari apa laut? Nah, saya sudah menjelaskan, Pak. Bapak larinya jadi ilmu fisika ini, jadi biografi ini. Saya sudah menjelaskan, menurut dari biografi, Pak, menurut dari ilmu fisika, bumi yang berotasi, paham nggak, Pak? Bumi yang berotasi, matahari itu diam. Nah, pada saat perputaran, matahari itu tenggelam. Nah, Zakaria, Nabi Zulkarnain, itu melihat diumpamakan sebagai matahari itu tenggelam di lumpur hitam. Paham nggak itu, Pak? Kata-kata itu. Nah, sekarang, tadi Bapak bilang, antara pergumulan Israel, karena Israel menang dalam ujian. Siapa yang Israel perangi, dan siapa yang Israel mengalahkan siapa? Silakan, Pak. Siapa yang dikalahkan, Pak, pada saat pergumulan itu? Oh, itu mah udah saya jawab, Pak, semua, Pak. Bapak aja nggak paham itu. Siapa yang dikalahkan sama Israel pada saat pergumulan itu? Silakan, Pak. Karena itu ujian dari Tuhan, disebut sebagai pergumulan dengan Tuhan. Tapi itu ujian. Dan Israel menang dalam arti bahwa dia sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang Anda jelaskan saya, metafora Anda itu matahari tenggelam ke laut itu apa? Apa? Metafora untuk apa? Kalau saya kan sudah jelaskan bahwa Israel mau diangkat sebagai umat Tuhan. Dan dia diuji, dan setelah diuji, dia menang. Itulah. Jadi pergumulan dengan Tuhan itu berarti Tuhan memberi ujian. Ya, dan dia menang. Nah sekarang Anda jelaskan tentang metafora matahari tenggelam di lumpur yang hitam itu metafora apa? Anda jelaskan sama saya, itu yang saya tanya belum ada jawab itu. Jangan jawab yang lain, jangan nanya lagi. Jawab pertanyaan saya itu, metafora apa? Untuk apa metafora itu? Ya. Sudah saya jelaskan, Pak, ya. Nah sekarang saya pengen nanya, Pak, pada saat Israel kata Bapak menjadi pemenangnya, siapa yang dia kalahkan, Pak? Yang dia kalahkan itu siapa? Silakan, Pak.
yang dikatakan Tuhan itu adalah ujian dari Tuhan untuk dia. Sekarang Anda jawab pertanyaan saya dong. Anda maksud Anda bilang metafora itu metafora apa? Jelaskan sama saya. Maksudnya apa? Kalau ujian dari Tuhan kepada Yakub itu sebagai Israel, itu adalah ujian dari Tuhan yang dibilang bergumul dengan Tuhan itu adalah ujian dari Tuhan. Itu artinya itu. Lalu dia menang itu dalam arti bahwa sesuai dengan kemauan Tuhan. Itu. Sehingga dia diangkat menjadi umat Tuhan, bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, kekasih Tuhan. Nah sekarang Anda bilang matahari terbenam di lumpur hitam itu metafora. Metafora apa? Jelaskan sama saya metafora yang bagaimana, maksudnya itu apa? Metafora apa? Jelaskan itu. Berarti Pak Martin memang pendeta yang paling goblok, ya. Kenapa saya bilang paling goblok, Pak? Maaf, saya harus kasar, Pak. Di situ sudah dijelaskan, Pak, ya. Pergumulannya itu antara Yakub dengan Tuhan. Diumpamakan apa? Hah? Berarti kalau misalkan Yakub, Israel mengalahkan Tuhan, berarti Tuhan itu kebaikan, gitu maksudnya. Berarti orang Israel mengalahkan kebaikan. Begitu maksudnya, Pak. Akui, Pak, Tuhan Bapak itu kalah. Akui aja, Tuhan Bapak itu TKO, ya. Yang dikalahkan oleh umat Israel, yang dikalahkan oleh Israel, itu ternyata Tuhan. Tuhan Bapak itu nggak ada apa-apanya. Tuhan Bapak itu lemah, Pak. Itu kesimpulannya, Pak, yang benar. Yang goblok saya apa Anda? Anda tidak menjelaskan tentang metafora. Apa ini maksudnya dengan metafora matahari terbenam di lumpur hitam itu metafora untuk menjelaskan apa? Anda jelaskan itu dong. Metafora untuk menjelaskan apa? Kalau Yakub kan sudah selesai saya. Yang bodoh itu siapa? Saya kan sudah jelaskan, masa saya bodoh? Anda yang belum jelaskan itu Anda pintar. Anda yang tidak menjelaskan sama saya tentang matahari terbenam di lumpur hitam itu metafora untuk hal apa? Yang bodoh itu siapa? Saya apa Anda? Yang menjelaskan Anda apa saya? Bapak bodoh dah, emang Bapak goblok. Baca aja itu sama Bapak, ya. Kalau Tuhan itu dikalahkan sama Yakub, Bapak bilang sekarang diganti jadi Israel. Karena Israel itu sudah diuji. Berarti diuji dengan kebaikan. Israel mengalahkan kebaikan. Goblok berarti Bapak itu. Di voice note yang pertama, Bapak bilang kalau yang bergumul adalah malaikat. Mau saya share lagi voice note-nya? Bukan malaikat, Pak, ya. Bukan malaikat, tapi yang bergumul dengan Yakub pada saat itu adalah Tuhan. Tuhan Bapak itu kalah, TKO. Saya share ayatnya, Pak, kalau misalkan nggak percaya, ya. Bukan malaikat, Pak. Ya, saya ulangi sekali lagi itu.